Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Ardiana dengan NIM 105200155, lokal IP 2E. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS MK Administrasi Negara. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, ada jelaskan paradigma administrasi negara. Perlu kita ketahui sendiri, administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul pertentangan dan sebuah paradigma, akan tetapi secara umum para ahli menilai ada 4 perkembangan paradigma administrasi publik. Dalam beberapa literatur administrasi publik dari dalam maupun luar negeri, secara umum terdapat 4 paradigma yang berkembang dalam administrasi publik, yaitu yang pertama ada Old Public Administration atau OPA. Yang kedua ada New Public Administration atau NPA. Yang ketiga ada New Public Management atau NPM. Yang keempat ada New Public Service atau NPS. Soal kedua ada mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari, dan jelaskan disertai contohnya. Perlu kita ketahui karena dengan mempelajari ilmu administrasi dan manajemen, kita dapat mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja menyusun skala prioritas kebutuhan, di mana kita bisa memilah antara kebutuhan pokok dan kebutuhan yang tidak terlalu penting. Kita dapat membelanjakan uang sesuai dengan administrasi yang pantas untuk dibelanjakan. Dari situ kita akan menjadikan diri kita untuk menjadi lebih baik dalam mengatur manajemen administrasi keuangan kita. Yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Karena administrasi negara memang bertujuan untuk memperlancar kehidupan sehari di dalam sebuah negara, seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk memperlancar transportasi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Yang keempat, ada jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosial adalah ilmu sosial sendiri menunjang ilmu administrasi dalam tata bermasyarakat, karena administrasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat, sehingga ilmu sosiologi menunjang administrasi. Yang kelima, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi, disertai contohnya. Dampak dari perkembangan teknologi dalam pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government. Fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Dalam proses penyelenggaraannya pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Contohnya saja, penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara online. Kini proses rekrutmen menjadi lebih terbuka dan transparan. Pelaksanaan tes CPNS melalui komputer asisten tes atau CAT dapat dipantau secara real time, atau hasil dari proses tersebut dapat diketahui bersama.